teaching ini adalah salah satu tugas kuliah yang harus saya laksanakan. Untuk micro teaching kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan Matobi'i. Sebelumnya kalian udah belajar tentang Matobi'i? Saya di sini akan memberikan penguatan atau evaluasi ulang terkait dengan Matobi'i. Pengertian daripada Matobi'i adalah bacaan panjang dalam Al-Quran yang dibaca dua harkat secara wajar dan alami, tanpa adanya sebab tambahan seperti hamzah ataupun sukun. Matobi'i disebut juga mad asli karena menjadi dasar dari semua bacaan mad dalam ilmu tajwid. Jadi artinya itu apabila tidak ada hamzah atau sukun setelah huruf mad, maka bacaan tersebut wajib dipanjangkan secara dua harkat, tidak boleh dipanjangkan dan tidak boleh dipanjangkan lebih dari ketentuan, ya. Jadi Matobi'i ini adalah salah satu hukum tajwid yang paling dasar di dalam ilmu tajwid, yaitu Matobi'i. Rumus Matobi'i itu yang pertama ada alif mati sebelum berharokat fathah, kemudian waw mati sebelum berharokat dhamma, ya mati sebelum berharokat kasroh. Nah, ini rumus Matobi'i. Jadi huruf Matobi'i itu terbagi menjadi tiga: alif mati, waw mati, kemudian ya mati. Kalau alif mati itu sesudah huruf yang berbaris fathah, waw mati sesudah huruf berbaris dhamma, kemudian ya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Tadi panjangnya berapa harkat Matobi'i? Dua harkat. Kalau tidak tahu harkat yaitu bentukan. Dan jadi pembacaan Matobi'i atau mad asli itu panjangnya dua harkat atau dua bentukan. Contohnya seperti lafaz kalau alif mati sesudah huruf berbaris fathah, contohnya seperti lafaz misalnya kola. Nah, kola yang jadi contoh Matobi'inya ko. Ya, huruf ko ini dipanjangnya bacaannya berapa harkat? Dua harkat. Kenapa dipanjangnya dua harkat? Karena hukumnya apa? Hukumnya Matobi'i. Kenapa Matobi'i? Karena ada alif mati sesudah huruf berbaris fathah. Yang kenapa disebut Matobi'i? Karena ada alif mati sesudah huruf berbaris fathah. Yang huruf berbaris fathahnya apa? Ko, ya. Nah, ini Matobi'i. Ko dua ketukan, hukumnya Matobi'i. Kemudian contoh yang kedua, waw mati sesudah huruf berbaris dhamma. Contohnya seperti apa? Misalnya yaqulu. Nah, yang jadi contoh Matobi'inya mana? Ya, yang jadi contoh Matobi'inya ku. Kenapa disebut Matobi'i? Karena ada waw mati sebelum berharokat dhamma. Kalau Matobi'i itu sebabnya sebelum, ya. Alif mati sebelum berharokat fathah, kemudian waw mati sebelum berharokat dhamma, dan ya mati sebelum berharokat kasroh. Nah, di huruf ku ini panjangnya dua harkat atau dua ketukan. Ini Matobi'i, ini Matobi'i. Kemudian contoh yang ketiga, ya mati sebelum berharokat kasroh. Contohnya seperti lafaz kila. Yang jadi contoh Matobi'inya apa? Yang jadi contoh Matobi'inya ki. Kenapa sebabnya? Karena ada iya mati sesudah huruf berbaris kasroh, ya. Jadi di lafaz ki ini harus bacaannya dua harkat atau dua ketukan. Kemudian nah, di lafaz wama mu'minuna ada berapakah hukum Matobi'i di lafaz tersebut? Ada dua atau tiga? Ada tiga. Yang pertama, sebabnya apa? Alif
syarat matobi'i ya. Syarat matobi'i yang pertama tidak bertemu hamzah, kemudian tidak bertemu sukun dan selanjutnya yaitu dibaca secara wajar atau tidak dipanjangkan. Ya. Jadi matobi'i itu tadi apa pembacaannya itu harus dua ketukan ya, jangan terlalu panjang ataupun jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek. Di sini pada bawa kesempatannya. Bawa HP itu. Silakan di searching surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Tersebut. Dilapor apa? Nah, lafaz itu hukumnya mad tabi'i ya. Jadi pembacaannya itu harus dua ketukan atau dua harakat. Qul kenapa disebut hukum mad tabi'i? Karena ada waw mati sesudah huruf berbaris doma ya. Kalau mad tabi'i itu sebabnya kenapa? Sebabnya itu sesudah ya. Ada waw mati sesudah huruf berbaris doma. Nah, kalian harus tahu baris dulu ya. Tahu kan baris yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah, yang barangkali ada yang belum tahu, baris yang ada di dalam Al-Quran ada yang namanya fathah. Ini bunyinya ada yang tahu apa? A ya. Kalau baris fathah itu bunyinya A. Kemudian baris kasroh ini yang di bawah bunyinya I. Baris doma bunyinya U. Ada yang namanya tanwin ya. Ada tanwin fathah. Kalau tanwin itu tinggal ditambahkan satu lagi di sini. Kemudian ada yang namanya tanwin kasroh, ada namanya tanwin doma. Ada namanya tanwin doma ya. Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma. Kalau tanwin fathah itu bunyinya apa? Tanwin kasroh I. Tanwin doma U. Nah, ada yang namanya sukun. Ini sukun atau apa? Atau mati. Ada yang namanya tasydid ya, atau syiddah. Tasydid ini pembacaannya dimasukkan ya. Berarti contohnya seperti misalnya iya. Jadi si hamzah dimasukkan ke huruf ya. Pembacanya fatiyah, tapi harus dimasukkan hamzah ke ya. Gimana? Iya. Paham enggak? Paham ya? Nah, kalau ya itu tadi hukumnya apa coba? Ya itu hukumnya apa tadi? Sebabnya ada alif baris baris. Alif baris sesudah berbaris. Saya jangan sampai keliru. Ini fathah, ini kasroh, ini doma, kemudian tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, ada sukun, ada tasydid. Paham ya? Nah, di ayat pertama itu qul a'udzu birabbil falaq. Nah, lafaz itu pembacaannya harus dua ketukan karena itu hukumnya mad. Karena hukumnya mad tabi'i. Kemudian di ayat kedua, ya syarri ma khalaq. Ada berapa hukum tajwid di ayat kedua? Di mana? Sebabnya ada alif mati sesudah huruf berbaris Pak. Nah, kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada berapa hukuman tabi'i? Sebabnya ya sebabnya kenapa yang wa min syarri go? Yang pertama go itu sebabnya kenapa? Kemudian di ayat selanjutnya
syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada berapa hukum tajwid? Ada berapa? Ada dua. Kemudian di ayat selanjutnya atau di ayat terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa hukum tajwid? Yang pertama yang kedua paham sampai sini? Ya, tadi matobi berapa ketukan? Ketukan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi matobi itu yang pertama ketika ada alif mati sebelum berharokat fathah, kemudian waw mati sebelum berharokat dhamma, dan ya mati sebelum berharokat kasrah. Ya, jadi kesimpulannya itu ada matobi adalah bacaan panjang dua harakat dalam Al-Quran yang terjadi karena adanya huruf mad. Nah, huruf mad itu alif waw ya. Alif waw ya itu disebutnya huruf mad. Serta tidak bertemu hamzah dan sukun. Mad ini dibaca secara wajar dan menjadi dasar bacaan mad lainnya. Jadi matobi itu bisa disebut mad asli juga, ya. Mad asli sama aja itu mad matobi. Paham sampai sini? Oke, sekarang langsung tugas aja. Tugasnya itu gampang kok. Tapi udah paham kan? Udah paham. Oke, silakan dikeluarkan buku tulisnya. Tugasnya itu mencari. Kalian di HP-nya ada Al-Qurannya nggak? Ada. Nah, boleh itu. Mencari hukum matobi, ya. Mencari hukum matobi di dalam Al-Quran, mau di surah apa aja terserah. Contoh alif mati sesudah harakat fathah itu 3, waw mati sesudah huruf dhamma 3, kemudian ya mati sesudah huruf kasroh itu 3. Paham nggak? Ya, jadi totalnya itu 6. Ya, totalnya itu 6. Kenapa? Oh ya, 9. Ya, totalnya itu 9 ya. Alif mati 3 contohnya. Kemudian waw mati 3, kemudian ya mati 3. Jadi totalnya 9. Paham sampai sini? Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan. Di sini saya akan memberikan penguatan terkait dengan materi mad tabi'i. Hukum mad yang paling dasar di dalam ilmu Al-Quran. Ya, jadi mad tabi'i ini terjadi karena adanya huruf mad. Huruf mad itu ya alif, kemudian wawu dan juga iya. Alif mati sesudah huruf berbaris patah, kemudian wawu mati sesudah huruf berbaris dhamma, dan iya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Contohnya seperti lapad kola, yakulu, sama qila. Baik, cukup sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.